Lapor, ibadah hari ini akan segera dimulai. Adik-adik, nonton ibadahnya sampai habis ya. Jangan makan dan jangan jalan-jalan, karena Tuhan ada di mana saja. Jangan lupa, syarat absen kita adalah harus komen dan juga mengerjakan kreativitas. Orang tua dampingi anak-anak ya. Shalom Chelsea Kids, ketemu lagi sama Tante Dewi. dan Cici Selfie. Nah, kita mau kasih pengumuman nih. Untuk tanggal 25 April kita ada Event apa Tante? Tahu nggak ya adik-adik? Tanggal 21 April kita memperingati hari apa? Nah, di sekolah minggu kita merayakannya tanggal 25 April. Ayo Tahu nggak acaranya apa? Acaranya adalah Hari Kartini. Nah, di Hari Kartini ini kita mau adakan acara pentas seni adik-adik. Seru kan? pentas seni. Pentas seninya ngapain aja ya Tante ya? Untuk kelas batita balita, kita mau pentas seni mewarnai, digambar sampai bagus warnanya, terus difoto deh dengan adik-adik ya, pakai baju batik kalau bisa. Untuk yang Pratama 1, kalian akan mengadakan pentas, membaca puisi bersama dengan guru-guru kelas kalian dan juga teman-teman kelas sekolah minggu kalian. Untuk Pratama 2, kalian akan mengadakan pentas seni, yaitu membaca pantun bersama dengan guru-guru kelas kalian dan juga teman-teman sekolah minggu kelas kalian. Nah, untuk Pratama 3 apa Tan? Nih, untuk Pratama 3 lebih keren lagi nih. Mau ada acara paduan suara. Nah, sama-sama dengan guru-guru kalian dan melalui via Zoom di sekolah minggu kita. Mantap. Keren kan? Keren dong. Nah, kalau yang kelas Madya, kalian akan mengadakan pentas seni yaitu membuat drama dan juga memainkannya bersama dengan guru-gurunya juga dan juga teman-teman sekolah minggu kalian. Iya dong, semuanya terlibat ya. Oke, semuanya dipersiapkan ya. Cici mau semuanya berpartisipasi dan berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Oke? Nanti ada hadiah menarik loh. Pasti dong. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Pasukan Kristus, siap! Gerak! Siap. Pasukan Kristus, hari ini apa kalian sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap. Aduh, Ci, suaranya nggak kedengeran ya, Ci, lemes banget. Beneran Ci. Coba sekali lagi, pasukan Kristus, apa hari ini sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap. Nah, gitu dong yang semangat. Oke, Ci, hari ini kita mau mulai ibadah kita mau berdoa ya, Ci. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Kau berikan kami pagi hari yang indah. Kau berikan kami kekuatan dan kesehatan, semua berkat Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk diam untuk memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Dan kami juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin ibadah online kami hari ini. Kami mau mulai ibadah kami dengan hati yang penuh dengan sukacita dan hati yang lebih sungguh lagi untuk mengasihi dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Kristus, maju! Jalan! Pasukan Kristus bersiaplah maju, angkat kepala, pandang ke depan, hadapi musuh dengan berani, lawan si iblis dengan imanmu. Pasukan Kristus bersiaplah maju, angkat kepala, pandang ke depan, hadapi musuh dengan berani, lawan
tugas menjaga keamanan di mana ya? Kita bukan mau menjaga keamanan, Ci, tapi kita mau menjaga iman dan hati kita untuk tetap setia sama Tuhan, untuk tetap sungguh-sungguh pada Tuhan. Nah, adik-adik di rumah juga, kalau adik-adik beribadah, adik-adik juga harus sungguh-sungguh dan harus fokus sama Tuhan. Jadi, adik-adik tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil minum, sambil main-mainan, sambil nonton ya. Tidak boleh. Jadi kalau misalnya kita lagi beribadah dan ada kita mendengar suara iblis bilang, ayo kamu makan aja, ayo kamu main aja, kita mau tolak itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Haleluya, saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Ci, aku punya pertanyaan nih, Ci. Apa, Ci? Siapa tokoh Alkitab yang masih mengasihi Yesus, mempercayai Yesus saat di masa-masa sulitnya? Emang siapa ya? Nih, aku punya kata kuncinya. Coba Ci lihat, Ci. Kayaknya masih acak-acakan deh. Coba adik-adik tebak yuk. Siapa tokoh Alkitab yang masih percaya sama Tuhan waktu di masa-masa yang sulit? Aku hitung sampai 5 ya, adik-adik jawab di komentar live chat. 1, 2, 3, 4, 5. Yo, jawab. Oke adik-adik, selamat untuk pemenangnya ya. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasih-Nya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasa-Nya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa.
hidup setia. Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Na 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 na. Yesus luar biasa. Nah, benar Ci, Yesus itu perkasa dan luar biasa. Jadi seperti Ayub waktu dia masa-masa yang sukar, terus waktu Yusuf yang dia ditolak sama saudara-saudaranya, dan banyak tokoh Alkitab lainnya yang tetap percaya sama Tuhan walaupun di masa-masa yang sulit. Terus ada satu lagi Ci, Nabi Elia juga. Nabi Elia, Ci. Iya, Wah, aku mau jadi seperti Nabi Elia yang tetap percaya sama Tuhan Yesus walaupun saat itu hidupnya lagi di masa-masa sulit. Yuk, kita belajar untuk tetap percaya kepada Yesus di masa-masa yang sulit. jadi walaupun kita di masa pandemi seperti ini, kita tidak bisa keluar rumah, kita tidak bisa kemana-mana, sekolah minggu online, sekolah online, tapi kita percaya kalau Tuhan punya rencana yang terindah buat kita semua. Bapakku datang
adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami berkat yang berlimpah Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang membuka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tema cerita Cici hari ini yaitu mempercayai Allah ketika hal-hal buruk terjadi. Adik-adik, terkadang saat kita lagi sedih atau takut karena sesuatu, kita suka nggak percaya kalau Tuhan itu selalu ada buat kita. Tapi sebenarnya Tuhan itu yang selalu ada loh di samping kita. Tuhan itu yang tahu saat kita sedang lemah, saat kita sedang takut, saat kita sedang sedih. Dan Tuhan itu nggak pernah loh ninggalin kita. Tuhan ingin banget kalau kita sebagai anak-anaknya belajar percaya bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita. Dan Tuhan selalu mengerjakan yang terbaik buat kita. Nah, adik-adik tahu nggak kalau ternyata Nabi Elia juga pernah loh mengalami hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupannya. Elia atau Nabi Elia adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk berhadapan dengan Raja Ahab, Ratu Isabel, dan juga umat Israel. Pada saat itu, Raja Ahab dan Ratu Isabel tidak menaati perintah Allah, dan mereka mencoba untuk menghentikan umat Allah yang sedang menyembah Allah pada saat itu. Mereka inginnya seluruh umat Israel itu menyembah dewa palsu, yaitu yang bernama Baal. Nabi Elia dibimbing oleh Tuhan untuk menantang kekuatan Baal saat ia mengumpulkan orang-orang di Gunung Karmel. Nabi Elia berkata kepada orang banyak itu, "Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Nah, nabi-nabi palsu itu mulai berdoa agar Baal menurunkan api ke altar mereka. Menurut adik-adik, bisa nggak Baal menurunkan api itu? Iya, tentu saja tidak bisa, karena Baal itu bukan Allah yang sebenarnya. Tetapi, ketika Nabi Elia memanggil Tuhan untuk mendatangkan api depan orang banyak itu, untuk menunjukkan bahwa ia adalah satu-satunya Allah yang sejati, Tuhan langsung mengirimkan api besar itu, dan api itu membakar segalanya. Wah, orang-orang yang melihat mujizat besar itu, mereka langsung tersungkur ke tanah dan mereka berteriak, "Tuhan, dialah Allah! Tuhan, dialah Tuhan!" Lalu, nabi palsu Baal itu ditangkap dan dibunuh. Saat diceritakan oleh Raja Ahab, Ratu Isabel sangat marah. Lalu, Ratu Isabel mengutus seorang pembawa pesan untuk memberitahu bahwa Elia akan dibunuh besok. Wah, bagaimana ya respon Elia? Yuk kita baca sama-sama di 1 Raja-Raja 19 ayat 3. Setelah Elia mengetahui ancaman dari Ratu Isabel tadi, Elia pun langsung melarikan diri ke kota Bersyeba. Saat di Bersyeba, ia meninggalkan pelayanannya dan ia pergi ke padang gurun sendirian. Dengan perasaan yang putus asa, Elia duduk di bawah pohon arar dan ia berdoa kepada Tuhan. Katanya, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku." Nah, menurut kalian, mengapa ya Nabi Elia sangat putus asa? Yuk kita baca lagi di 1 Raja-Raja 19 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Ketika Elia tertidur di bawah pohon arar, tiba-tiba malaikat Tuhan yang diutus oleh Allah menyentuh Elia dan berkata, "Bangunlah, makanlah." Nah, apa yang kira-kira Tuhan sediakan untuk Elia? Kita baca lagi ya di 1 Raja-Raja 19 ayat yang kelima sampai yang keenam. Setelah Elia memakan dan meminum apa yang telah Allah sediakan untuknya, ia pun berbaring lagi di bawah pohon arar itu. Lalu setelah beberapa waktu, malaikat itu datang lagi menghampiri Elia. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Elia pun langsung makan dan minum lagi. Nah, setelah itu Elia merasa dirinya lebih kuat. Ketika Elia dipersiapkan untuk perjalanan, kemana ya Tuhan menuntun Elia? Kita baca ya di 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-8.
Elia berjalan selama 40 hari hingga ia tiba di Horeb Gunung Allah. Elia pun bermalam di suatu goa, lalu tiba-tiba suara Tuhan berfirman, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Kira-kira Elia jawab apa ya? Coba kita baca di 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Tuhan mendengarkan Elia, kemudian Tuhan menyuruh Elia untuk keluar dan berdiri di atas gunung. Kenapa ya Allah menyuruh Elia melakukan itu? Coba kita baca lagi di 1 Raja-Raja 19 ayat 11. Elia pun berdiri di atas gunung, ia menunggu Tuhan. Tiba-tiba, angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Kemudian datanglah gempa, tetapi Tuhan juga nggak ada dalam gempa itu. Nah, setelah gempa, datanglah api. Tuhan juga nggak ada dalam api itu. Bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada Elia? Yuk kita baca lagi di 1 Raja-Raja 19 ayat 12. Ketika Tuhan berbicara dalam bisikan lembut kepada Elia, Tuhan bertanya lagi, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Elia pun menjawab seperti sebelumnya. Lalu Allah memberitahu apa yang harus Elia lakukan. Allah mengatakan apa ya kepada Elia? Kita baca di 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 17. Allah membuka hati Elia dan memberi harapan dan tujuan yang baru kepada Elia. Elia menanti Allah untuk menghukum Raja Ahab dan Ratu Isabel. Elia sangat mengharapkan Allah bertindak dengan cara-cara yang penuh kuasa dan kejam. Kini Elia tahu bahwa Allah telah bekerja diam-diam selama ini mewujudkan rencananya yang sempurna bagi umatnya dengan caranya yang hebat. Bisikan lembutnya kepada Elia mendorong Elia untuk bertumbuh dalam mempercayai Tuhan dan bimbingannya. Nah, Allah memberi kabar gembira loh untuk Elia. Tuhan memberitahu kalau Elia bukanlah satu-satunya orang Israel yang masih percaya kepada Allah. Kira-kira ada berapa banyak ya umat Israel yang percaya kepada Allah? Kita baca di 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Allah masih memiliki tugas untuk Elia. Lalu Allah mengutus nabi lain, yaitu Elisa, untuk membantu Elia. Nah, pada saat yang tepat, Allah akan menghukum mereka yang berpaling darinya. Elia sangat percaya kepada Allah meskipun hal-hal buruk terjadi. Dan kini, Elia dipenuhi dengan keberanian dan harapan. Elia pun meninggalkan Gunung Horeb dan melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Nah adik-adik, kita harus seperti Elia ya. Kita harus selalu percaya bahwa Tuhan itu gak akan pernah ninggalin kita dan Tuhan selalu menjaga kita. Walaupun hal-hal buruk sedang terjadi dalam hidup kita sedang sedih, kita sedang kecewa, kita sedang putus asa, tapi Tuhan selalu ada di samping kita. Ingat ya adik-adik, Tuhan selalu setia pada firman-Nya. Cerita Cici sampai di sini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, jadikan kami seperti Elia Tuhan, yang selalu percaya bahwa Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau selalu setia pada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. God bless you. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini ada di Mazmur 145 ayat 14. Kita nyanyiin bareng-bareng ya ayatnya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang
tegak bagi semua orang yang tertunduk. Jangan lupa dihafal ya. God bless you. Shalom, selamat pagi Gen Z Kids GSJA. Pagi hari ini Cici akan mengajak kalian membuat kreativitas. Nah, untuk bahan-bahannya apa aja sih? Yang pertama ada 2 kertas origami beda warna, 1 tutup botol kemasan, gunting, dan lem. Yuk kita buat sama-sama. Kreativitas Gen Z Kids GSJA. Oke, untuk yang pertama, kita akan menggunting kertas origami yang pertama. Ukurannya 1,5 cm. Nah, Cici sudah buat seperti ini. Untuk 0,5 cm-nya, kalian bisa garis ya, seperti ini. Nah, yang kedua, untuk kertas karton yang satunya lagi, kita akan buat lingkaran dari tutup botol kemasannya. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa menggunakan pensil, pulpen, atau mungkin spidol. Nah, setelah jadi, lingkarannya kita akan buat setengah lingkaran di belakangnya. Oke, sudah jadi seperti ini. Oke, sekarang kita gunakan tutup botol kemasannya. Dan kita akan ukur kertas origaminya sesuai dengan diameter dari tutup botol kemasannya. Diukur dengan benar ya. Nah, setelah itu kita bikin tandanya, kita lipat dan kita gunting. Oke, sudah digunting. Nah, setelah itu kita akan potong ujungnya. Seperti ini ya, ikutin Cici. Hati-hati ya menggunakan guntingnya. Kita potong sampai ke bagian ujungnya. Jangan sampai melewati garisnya ya. Jadi mesti dipotong dengan rapi. Seperti ini. Nah, setelah itu kita akan tekuk atau kita akan lipat ke arah kiri. Seperti ini ya. Oke, setelah selesai kita gunting tadi, kita tempelkan bagian putih pada origaminya dengan double tip. Di sini kalian bisa menggunakan lem jenis apapun, tapi untuk kreativitas kali ini Cici menggunakan double tip ya. Setelah itu kita lem tutup botolnya ke origaminya. Ditempel dengan rapi ya. Nah, seperti ini. Setelah itu bagian yang tadi kita sudah potong-potong, kita bisa ke bawahkan, kita bisa lipat lagi ya ke arah tutup botolnya. Seperti ini ya. Oke, sudah jadi deh. Nah, setelah tutup botol kemasannya sudah jadi, sudah ditempel dengan origami, kita akan tempel lagi kertas origaminya yang berbentuk bulat yang sudah kita potong sesuai dengan ukuran diameter dari tutup botol kemasannya. Kita tempel di atasnya ya. Oke, nah seperti ini. Nah, setelah kita gambar, setelah kita lingkari, kita akan gunting kertas origaminya sesuai dengan lingkaran yang sudah kita bulatkan. Digunting yang rapi ya. Jangan dikit mah. Jangan goyang-goyang.
Nah, setelah itu kita potong bagian belakangnya. Nah, kita potong sedikit lagi. Nah, kita potong lagi bagian dalamnya setengah lingkaran. Nah, setelah itu kita gunting lagi ya bagian pinggirnya. Ingat ya, guntingnya jangan sampai melebihi batas garisnya. Nah, setelah itu kita lipat kembali. Kita lipat ke arah sebelah kiri. Nah, seperti ini. Oke, setelah selesai tadi kertas origami yang sudah kita potong, kita akan tempelkan kembali dengan double tip. Seperti ini. Nah, lalu kita tempelkan ke bagian tutup botolnya. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah hampir jadi nih. Seperti ini tampilannya. Hore, topi polisnya sudah jadi. Nah, sekarang waktunya kita untuk menulis di topi ini. Kita akan tulis polisi. Kalian bisa menggunakan spidol berukuran besar ataupun spidol yang berukuran kecil. Kita akan tulis P O L I S I. Oke, seperti ini. Nah, Cici percaya kalian juga bisa bikin topi polisi ini dengan lebih bagus lagi. Oke, Cici tunggu kreativitasnya ya. Dadah, selamat mengerjakan. Shalom adik-adik. Mumpung masih pagi, kita senam pagi yuk, Ci. Oke. Ikutin gerakan Cici-Cicinya ya. Semangat ya. Wah, kita sudah melakukan banyak hal di ibadah kali ini. Pastinya tetap seru ya. Bacaan Alkitab kita harusnya sudah sampai Lukas 11 ayat 54 dan ulangan 27. Adik-adik baca terus ya dengan rajin.